Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Paula Agustin. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Pengembangan Pantun dalam Kehidupan Budaya Melayu Riau. Yang pertama, bab 1, latar belakang masalah. Menurut bentuknya, karya sastra terbagi atas prosa dan puisi. Menurut zamannya, puisi terbagi atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama sangat terikat dan tidak bebas. Puisi lama merupakan peninggalan dari sastra Melayu. Puisi ini juga dipengaruhi oleh sastra Arab dan India. Contoh-contoh puisi lama diantaranya adalah pantun. Pantun maupun cerita kuno tidak diketahui siapa pengubah dan pengarangnya sebab kepunyaan bersama. Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling luas dikenal. Pada masa lalu, pantun digunakan untuk melengkapi pembicaraan sehari-hari. Sekarang pun sebagai besar masyarakat Melayu di pedesaan masih menggunakannya. Pantun dipakai oleh para pemuka adat dan tokoh masyarakat dalam pidato, oleh para pedagang yang menjajakan dagangannya. Oleh karena itu, walaupun ditimpa kemalangan dan oleh orang yang ingin menyatakan kebahagiaan. Oleh karena itu, walaupun masih sering dibicarakan oleh orang-orang Melayu, khususnya di daerah-daerah pedesaan, dalam berbagai upacara adat, pidato resmi pemerintah, pementasan budaya, dan kegiatan-kegiatan keseharian lainnya. Tetapi pembacaan pantun hanya sebagai prasyarat acara, bukan sebuah proses pewarisan nilai-nilai. Pantun secara fisik hadir dalam masyarakat, tetapi demikian dengan nilai-nilainya. Oleh karena itu, di dalam makalah ini saya memaparkan tentang pantun dalam kehidupan Melayu untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai luhur pantun sebagai identitas jati diri bangsa Melayu dan peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu. Nah, selanjutnya alasan saya memilih judul. Ada beberapa yang mendorong saya untuk memilih judul makalah tentang pengembangan pantun dalam kehidupan budaya Melayu Riau, yaitu 1. Ketertarikan penyusun yang berorientasi pada minat baca masyarakat, guru, peserta didik, tentang pantun yang pada era sekarang mulai pudar dan hilang peminatnya. Yang kedua, judul makalah ini sengaja saya pilih karena menarik perhatian saya untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap kesusastraan Indonesia. Terus itu penjelasan istilah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka saya menjelaskan yang berhubungan dengan istilah yang terdapat dalam makalah ini. 1. Pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Yang kedua, pantun. Pantun ialah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik sebait berirama silang AB. Larik 1 dan 2 disebut sampiran, yaitu bagian objektif, biasanya berupa lukisan alam atau apa saja yang dapat diambil sebagai kiasan. Larik 3 dan larik 4 dinamakan isi, bagian subjektif, sama halnya dengan Karmina. Setiap larik terdiri atas 4 perkataan, jumlah suku kata larik antara 8 sampai 12. Yang ketiga, kehidupan. Kehidupan merupakan anugerah dan amanah sebagai ciptaan Tuhan. Kehidupan merupakan cobaan hidup yang selalu dirundung suatu permasalahan. Kehidupan merupakan penebus dosa serta merupakan suatu proses reinkarnasi. 4. Melayu. Istilah Melayu ditafsirkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Yang kelima yaitu Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak bagian
tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil. Pulau-pulau utamanya yaitu Pulau Batam dan Pulau Bintan, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar dan ibu kota kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansi Api-Api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Nah, langkah selanjutnya permasalahan. 1. Identifikasi masalah. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat, mahasiswa atau mahasiswi, guru, peserta didik tentang pantun sebagai identitas jati diri bangsa Melayu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat, mahasiswi atau mahasiswa, guru, peserta didik tentang pantun dalam kehidupan orang Melayu. Terus yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pantun sebagai jati diri bangsa Melayu. Yang kedua, bagaimana peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu. Yang ketiga, batasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat berdasarkan dari batasan masalah, berdasarkan dari latar belakang masalah, alasan memilih judul, penjelasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, maka batas makalah pribadi ini saya fokuskan atau saya batasi dalam pengembangan pantun dalam kehidupan budaya Melayu Riau. Yang ketiga, sistematika penulisan. Nah, di dalam sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran umum tentang apa yang dibahas dalam setiap bab makalah ini, yaitu bab 1. Bab ini saya akan membahas latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Terus itu yang di bab 2, kajian teoritis. Nah, di bab 2 saya akan membahas tentang menjelaskan pengertian pengembangan, pengertian pantun, sejarah pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, peran dan fungsi pantun, macam-macam pantun, pengertian kehidupan, definisi makna kehidupan, karakteristik makna hidup, sumber-sumber makna kehidupan, komponen-komponen yang menentukan keberhasilan dalam pencarian makna hidup, pengertian budaya, ciri-ciri budaya, fungsi budaya, tujuan budaya, wujud dan komponen budaya, unsur-unsur budaya, perubahan sosial budaya, penetrasi budaya, cara pandang terhadap budaya, kebudayaan di antara masyarakat, pengertian Melayu, ruang lingkup bahasa dan asal-usul Melayu, dan pengertian Riau. Nah, di bab 3 saya akan membahas di pemaparan data dan pembahasan tentang pantun sebagai jati diri bangsa Melayu dan peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu. Nah, di bab 4 penutup, bab ini ada berisi kesimpulan dan saran yang dibuat setelah membahas tentang pengembangan pantun dalam kehidupan orang Melayu, dalam kehidupan budaya Melayu Riau. Di bab 2, kajian teoritis, yang pengertian pengembangan. Nah, Panji Setiosari, pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Peneliti ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus.
Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan. Iskandar Wiryokusumo. Pada hakikatnya, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbingkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. Menurut Bing, pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal, atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dan dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dari mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Terus itu B, pengertian pantun. Nah, menurut Waluyo, pantun adalah puisi asli Indonesia. Pantun juga terdapat dalam beberapa sastra daerah di Indonesia yang seperti parika dalam sastra Jawa atau paparikan dalam sastra Sunda. Orang yang pertama kali membentengkan pikiran dari hal pantun Indonesia ini adalah Klinker dalam tahun 1868. Karangannya bernama The Pantun. Sesudah itu datang Profesor Vinevel. Juga beliau memaparkan pikirannya dalam hal ini dalam tahun 1883. Pantun tepat untuk suasana tertentu, seperti halnya juga karya seni lainnya hanya tepat untuk suasana tertentu pula. Nah, menurut Surana, pantun ialah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik sebait berima silang AB. Larik 1 dan 2 disebut lampiran, yaitu bagian objektif, biasanya berupa lukisan alam atau apa aja yang diambil sebagai kiasan. Larik 3 dan 4 dinamakan isi, bagian subjektif, sama halnya dengan Carmina. Setiap larik terdiri atas 4 perkataan. Jumlah suku kata setiap larik antara 8 sampai 12. Nah, dalam buku Ajar Sastra Rakyat 2005 mengatakan bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Lazimnya pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris bila dituliskan. Setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata bersajak akhir dengan pola AB dan A. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Nah, dari beberapa pendapat yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pantun adalah genre kesusastraan tradisional Melayu yang berkembang di seluruh dunia, khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau.
Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berpikir. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian, sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau sajak. Dua baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Terus itu sejarah pantun. Pada mulanya pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sejaman dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Pantun dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa. Artinya peribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga kata pantun berasal dari akar kata tun yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Misalnya dalam bahasa Pampanga tuntun yang berarti teratur, dalam bahasa Tagalog ada tonton yang berarti bercakap menurut aturan tertentu, dalam bahasa Jawa kuno tuntun yang berarti benang atau atuntun yang berarti teratur, dan matuntun yang berarti memimpin. Dalam bahasa Toba pula ada kata pantun yang berarti kesopanan dan kehormatan. Nah, terus itu ada ciri-ciri pantun. Ciri pantun menurut Abdul Ghani 2006 mengatakan ciri-ciri pantun yaitu terdiri atas 4 baris, terdiri baris 9 sampai 10 suku kata, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya adalah berisi maksud si pemantun. Bagian ini disebut isi pantun. Nah, terus itu ada struktur pantun. Adapun struktur pantun pada umumnya terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Peran dan fungsi pantun yaitu sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahasia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Nah, terus itu juga pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkawinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majelis-majelis resmi. Pantun juga sering dijadikan alat komunikasi. Nah, terus itu juga ada macam-macam pantun. Dalam buku redaksi Balai Pustaka dijelaskan bahwa pembagian pantun itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak ada pantun bersukacita, pantun berduka cita. Yang kedua pantun orang muda. Nah, di pantun orang muda ada pantun dagang atau pantun nasib, pantun muda, pantun jenaka, pantun berkenalan, pantun berkasah kasih, pantun bercerai, pantun beribah hati. Terus itu yang ketiga pantun orang tua, yaitu ada pantun nasihat, ada pantun adat dan ada pantun agama. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu contoh pantun adat yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan. Dahan kemuning biarlah patah, asal mengkudu lebat berbuah, lillahi raja disembah, di batin rakyat memerintah. Nah, terus itu pengertian kehidupan menurut Ai Ketut Gede Yudantara, kehidupan merupakan anugerah dan amanah sebagai ciptaan Tuhan. Kehidupan merupakan cobaan hidup yang selalu dirundung suatu permasalahan kehidupan, merupakan penebus dosa, serta merupakan suatu proses reinkarnasi. Campbell Rees Mitchell, kehidupan merupakan suatu hierarki di mana setiap tingkat struktur biologis merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Menurut Sohairi Awang, kehidupan merupakan suatu kisah yang penuh berliku, kelangsungan senantiasa berputar-putar di ruang lingkup yang serupa dari satu generasi sejak mula manusia diciptakan hinggalah menjejak kepada waktu yang paling hampir, dan kisahnya selalu berulang-ulang.
Nah, dari beberapa pendapat di atas, maka saya simpulkan bahwa kehidupan adalah anugerah dan amanah sebagai penciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia dalam berbagai permasalahan kehidupan yang akan dihadapi manusia. Terus itu definisi makna hidup. Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang penting, dirasakan berharga dan diyakini sebagai sesuatu yang benar serta dapat dijadikan tujuan hidupnya. Makna hidup bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkannya akan terhindar dari keputusasaan. Terus itu karakteristik makna hidup. Nah, makna hidup sebagaimana dikonsepkan oleh Frank memiliki beberapa karakteristik, yaitu satu, makna hidup memiliki sifat yang unik, pribadi dan temporer. Yang kedua, makna hidup itu spesifik dan nyata. Yang ketiga, makna hidup memberi pedoman dan arah tujuan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terus itu ada sumber-sumber makna kehidupan. Nah, makna hidup tidak hanya ditemukan dalam keadaan yang menyenangkan, namun juga dapat ditemukan pada saat penderitaan. Dalam kehidupan terdapat 3 bidang potensial yang mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidupnya. Ketiga nilai ini merupakan sumber-sumber makna hidup yang terdiri dari Frank 1984 adalah satu, nilai-nilai kreatif, yang kedua nilai-nilai penghayatan, dan tiga, nilai-nilai bersikap. Terus itu juga ada komponen-komponen yang menentukan keberhasilan dalam pencarian makna hidup. Nah, Basman mengemukakan bahwa komponen-komponen yang ada menentukan berhasilnya seseorang dalam merubah hidup dari penghayatan hidup tidak bermakna menjadi lebih bermakna, yaitu satu, pemahaman diri, yang kedua, pengubahan sikap, yang ketiga, keikatan diri, yang keempat, kegiatan terarah, dan kelima, dukungan sosial. Terus itu juga tentang pengertian budaya. Yang D, pengertian budaya, Andres Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas atau suatu masyarakat. Edward Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Terus itu ada Selo Somarjan dan Sulaiman Sumardi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan, yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, dari beberapa pendapat di atas, saya simpulkan bahwa budaya adalah tradisi atau peninggalan sejarah nenek moyang yang seperti adat istiadat, kepercayaan, kesenian, dan pengetahuan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Terus itu ada ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya sebagai budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok, serta diwariskan dari setiap generasi. Terus itu bersifat dinamis, bersifat selektif, etnosentrik, dan etnosentrik, memiliki budaya yang saling berkaitan. Terus itu ada juga fungsi budaya. Fungsi budaya ada batas, ada identitas, komitmen, stabilitas, pembentuk sikap dan perilaku.
Ciri-ciri budaya yaitu sebagai budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari, terus itu bersifat dinamis, bersifat selektif, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan, etnosentrik, dan dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok, serta diwariskan ke generasi lain. Terus itu juga ada fungsi budaya. Di fungsi budaya ada batas, identitas, komitmen, stabilitas, dan pembentukan sikap dan perilaku. Nah, terus itu juga ada tujuan budaya. Nah, di tujuan budaya yaitu satu sebagai pedoman hubungan antar individu maupun kelompok, sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun masyarakat. Terus itu juga ada sebagai pendorong dalam adanya perubahan masyarakat. Nah, terus itu juga ada wujud dan komponen budaya. Di wujud, menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibagikan menjadi 3, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Terus itu ada komponen. Nah, komponen digolongkan atas menjadi 2, yaitu komponen material dan komponen non material. Terus itu juga ada unsur-unsur budaya. Di unsur-unsur budaya ada sistem kepercayaan, ada bahasa, ada sistem kemasyarakatan, mata pencaharian, dan kesenian dan religi. Terus itu ada perubahan sosial budaya. Nah, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, yaitu tekanan kerja dalam masyarakat, keefektifan komunikasi, perubahan lingkungan alam. Terus itu juga ada penetrasi. Nah, di penetrasi kebudayaan itu terdapat 2 cara, yaitu penetrasi damai dan penetrasi kekerasan. Nah, terus itu juga ada cara pandang terhadap budaya. Nah, cara pandang terhadap budaya ada kebudayaan sebagai peradaban, dan kebudayaan sebagai sudut pandang umum, kebudayaan sebagai mekanisme dan stabilitas. Terus itu juga ada kebudayaan di antara masyarakat. Nah, kebudayaan di antara masyarakat ada monokulturalisme, late kultur, melting, dan multikulturalisme. Yang pengertian Melayu. Melayu menurut Muhtar Lutfi membagi pengertian Melayu adalah dalam 3 pengertian. Pertama, Melayu dalam arti satu ras, di antara lain yaitu ras Melayu adalah ras yang berkulit coklat. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Mongol yang berkulit kuning, Dravida yang berkulit hitam, dan Arya yang berkulit putih. Kedua, Melayu dalam arti sebagai suku bangsa. Akibat perkembangan sejarah dan perubahan politik, ras Melayu sekarang terbagi dalam beberapa negara yang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Madagaskar. Dalam kesatuan bangsa masing-masing negara, Melayu tidak dipandang sebagai ras, tetapi sebagai suku bangsa. Ketiga, Melayu dalam pengertian suatu etnis. Tengku Lukman Sinar mendeskripsikan bahwa seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbicara bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan memenuhi syarat menetap di tempat tertentu. Jadi istilah Melayu adalah berdasar kultur. M. Yunus Malalatoa menunjukkan fakta sejarah tentang asal-usul orang Melayu di Nusantara, bahwa telah menjadi 3 tahapan migrasi yang menjadi cikal bakal orang Melayu. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
Pengertian Melayu adalah dimaknai sebagai sebuah kultur, bukan Melayu sebagai suku, etnis, atau etnisitas budaya dalam arti sempit lainnya. Artinya Melayu adalah setiap tempat, komunitas, kelompok, masyarakat ataupun daerah di belahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu. Nah, terus itu juga ada ruang lingkup bahasa dan asal-usul Melayu. Galden, seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian, membuat kajian tentang asal-usul bangsa Melayu. Sarjana yang berasal dari Wien, Austria, ini telah membuat kajian terhadap kapak tua, beliung batu. Beliau menemui kapak yang diperbuat dari batu itu di sekitar hulu sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Huang. Bentuk dan jenis kapak yang sama beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Garden berkesimpulan tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Melayu ini. Dua orang sarjana Melayu yaitu Slamet Muljana dan Asma Haji Omar juga mendukung pendapat di atas. Guys Kerap di dalam bukunya mengkaji asal-usul bangsa dan bahasa Melayu, mengemukakan argumentasi tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti Reynold Foster. Beliau mengambil kesimpulan bahwa negeri asal tanah air nenek moyang bangsa Australanesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina, termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat yang dulunya merupakan kesatuan geografis. Itu Riau. Pengertian tentang Riau. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada tahun 2005. Rata-rata 160.000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan reproduksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ada 3 kemungkinan asal kata Riau yang menjadi nama provinsi ini. Pertama, dari kata Portugis, Rio berarti sungai. Pada tahun 1514 terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri sungai dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Muhammad Shah yang melahirkan diri setelah kejatuhan Kesultanan Malaka. Nah, versi kedua yaitu menyebutkan bahwa Riau berasal dari kata Riyahi yang berarti air laut. Kata ini diduga berasal dari tokoh Sinbad dalam kitab 1001 Malam. Versi ketiga yaitu menyebutkan bahwa kata Riau berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata Rioh atau Riuh, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang yang bekerja. Besar kemungkinan nama ini memang berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang Melayu yang hidup di daerah Bintan yang kini masuk wilayah Kepulauan Riau. Nama itu kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.
Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat saya simpulkan bahwa Riau adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak dari bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka hingga tahun 2004. Provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan di Pekanbaru, kota besar dan ibu kota kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansi Api-Api, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Mayoritas di Riau bersuku Melayu. Nah, yang ketiga saya akan membahas pemaparan data dan pembahasan, yaitu yang pertama tentang pantun sebagai jati diri bangsa Melayu. Nah, menurut Tengku Iskandar, Waluyo, dan Surana, dapat disimpulkan bahwa pantun adalah genre kesusastraan tradisional Melayu yang berkembang di seluruh dunia, khususnya di Nusantara sejak ratusan lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berpikir. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Apabila diperhatikan pada saat sekarang, banyak orang Melayu Riau bisa membaca pantun dengan indah, tetapi sayang tidak disertai pemahaman terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh pantun. Kejadian tersebut tentu bukan merupakan kabar baik bagi perkembangan dan eksistensi pantun Melayu. Bagaimana akan mempertahankan, menggali nilai-nilai luhur dan menjadikan sebagai tunjuk agar untuk membangun dan mengekalkan identitas Melayu jika pantun hanya dibaca sebagai pelengkap acara agar sebuah acara mempunyai nuansa Melayu. Fenomena tersebut merupakan realitas yang cukup memprihatinkan karena kegagalan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur dalam pembacaan pantun akan mereduksi pantun menjadi sekedar permainan kata-kata dan hiburan penyemarak suasana. Naskah pantun-pantun Melayu disimpan pada perpustakaan Universitas Leiden, yang pada naskah yang dibuat fotokopi oleh peneliti tertara Leiden. Selanjutnya, Elmustian mengatakan bahwa ciri-ciri fisikal pantun diantaranya adalah rata-rata satu baris pantun. Dalam buku pantun-pantun Melayu disebutkan dan di atas ini rata-rata 4-6 kata atau bentuk dasar dengan bilangan suku kata antara 8-12. Pantun digunakan secara luas oleh orang Melayu dan dengan segala kalangan dan dalam berbagai kesempatan. Bahwa pantun digunakan dalam bermacam-macam upacara sudah umum diketahui, akan tetapi juga digunakan pada suatu kesempatan lain seperti ketika orang saling bertembang, bersambung, bahkan secara fisikal. Nah, dalam Najah Melayu kita dapat menemukan beragam jenis karya sastra. Tetapi mengapa pantun yang dijadikan sebagai identitas jati diri bangsa Melayu? Menurut Maman S. Mahyana, ada 3 hal yang menjadi alasan tersebut. Yang pertama, merupakan karya asli bangsa Melayu. Yang kedua, mencakup semua orang Melayu. Dan yang ketiga, digunakan untuk berbagai tempat dan kesempatan. Nah, pantun sebagai identitas bangsa Melayu yang disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama, pantun sebagai identitas bangsa Melayu, yaitu yang pertama ada pantun merupakan karya sastra asli bangsa Melayu yang telah ada sebelum Hindu, Buddha, dan Islam datang. Bahkan sejak tahun 1688 pantun telah menjadi objek penelitian. Pantun merupakan bentuk pengungkapan rasa hati dan pemikiran yang khas bangsa Melayu dan mempunyai sifat multibudaya, multibahasa, dan multiagama serta multiras.
penelitian terhadap pantun biasanya memfokuskan diri pada 3 hal, yaitu asal kata pantun dan usaha membandingkannya dengan pola persajakan sejenis. Terus itu juga asal 2 larik pertama yang disebut sampiran dan isi. Terus itu juga mengkategorikan jenis pantun dan kedudukannya dalam masyarakat. Nah, penelitian-penelitian ini juga bermuara pada satu pembuktian dan penegasan bahwa pantun merupakan hasil kesusastraan Melayu yang khas, unik, dan menakjubkan. Nah, yang kedua, pantun tidak terikat oleh batasan usia, jenis kelamin, stratifikasi sosial, dan hubungan darah. Pantun juga merupakan karya sastra bangsa Melayu yang hidup baik dalam ranah Git tradition maupun little tradition. Dibandingkan dengan karya sastra lainnya, pantun merupakan satu-satunya karya sastra yang mampu menisbikan batas antara orang-orang yang berada pada great tradition dan little tradition. Tak ada aturan bahwa yang boleh berpantun hanya adalah para pejabat, yang ada hanyalah keharusan agar semua puak-puak Melayu dalam berpantun. Oleh karena pantun digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mengungkapkan hasrat hati dan pikirannya, maka pantun merupakan sejarah yang menggambarkan realitas sosial kultur bangsa Melayu. Nah, yang ketiga, pantun dipergunakan dalam berbagai tempat dan dalam berbagai macam kondisi sosial. Pantun merupakan media puak-puak Melayu untuk berkomunikasi, melakukan pengajaran, dan membentuk jati diri Melayu. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Haji Saleh sebagaimana dikutip oleh Nuriyah Taslim, bahwa pantun merupakan genre yang asli dan unik dan sumber hajanah dalam kehidupan masyarakat Nusantara, baik dari segi pemikiran dan nilai-nilai moralnya. Nah, pentingnya pantun dalam kehidupan keseharian masyarakat Melayu dapat disimak dalam pantun-pantun. Nah, saya contohkan, kalau pedada tidak berdaun, tandanya ulat memakan akar. Kalau tak ada tukang pantun, duduk musyawarah terasa hambar. Nah, apabila dibaca pantun tadi, tentang pantun yang saya bacakan tadi, di dalam pantun itu terdapat tunjuk ajar. Selain itu, menggunakan pantun-pantun orang Melayu yang dapat berkomunikasi tanpa menyinggung lawan bicaranya. Nah, pantun sangat dekat dengan kehidupan Melayu. Pantun dianggap sebagai satu bentuk kesenian yang lahir dari naluri kebudayaan Melayu itu sendiri. Bahkan pantun bertahan pemakaiannya hingga sekarang dalam kehidupan Melayu. Menurut Maman, di dalam pantun itu juga sesuatu yang luar biasa yang melekat di dalamnya. Bahkan juga ada penjelasan mengenai suatu yang luar biasa. Dalam hal ini, pantun tak sekadar berurusan dengan kesamaan bunyi AB-AB atau hanya berkaitan dengan masalah sampiran atau isi yang telah begitu banyak diperbincangkan para peneliti, tetapi juga pastilah ada masalah yang lebih radikal dan filosofis yang mendasarinya. Pasti ada penjelasan yang berkaitan dengan alam pikiran masyarakat Melayu. Terus itu B, peranan pantun dalam kehidupan Melayu. Nah, peranan pantun sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun juga berperan sebagai penjaga fungsi kata, kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun terdiri dari sejumlah baris selalu genap yang merupakan satu kesatuan, disebut bait atau kuplet. Nah, pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahasia yang tersembunyi. Nah, pantun juga sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkawinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majelis-majelis resmi, dan pantun sering dijadikan sebagai alat komunikasi. Nah, pantun juga bukan sekadar karya sastra asli Melayu berjumlah 4 baris dengan rima AB-AB, tetapi merupakan cara orang-orang Melayu memahami dan mensakralkan alam, membangun peradaban manusia, dan memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa lain di dunia.
Nah, yang terakhirnya adalah bab 4 penutup, eee, kesimpulan, yaitu satu, pantun sebagai identitas jati diri bangsa Melayu, karena pantun merupakan karya sastra asli Melayu. Pantun tidak terikat oleh batasan usia, jenis kelamin, stratifikasi sosial, dan hubungan darah. Pantun merupakan hasil karya sastra bangsa Melayu yang hidup baik dalam ranah great tradition maupun little tradition. Dibandingkan dengan karya sastra lainnya, pantun merupakan satu-satunya karya sastra yang mampu menisbikan batas antara orang-orang berada pada great tradition dan little tradition. Nah, yang kedua, pantun sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Melayu karena di dalam pantun banyak mengandung nilai-nilai kehidupan sesuai dengan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Pantun berperan sangat vital dalam kehidupan bangsa Melayu. Melalui pantun, tunjuk ajar disebarluaskan, diwariskan, dan dikembangkan. Melalui pantun pula nilai-nilai luhur dikekalkan dan disampaikan kepada anggota masyarakatnya. Yang terakhir, saran pada makalah ini yang pertama, kepada masyarakat yang masih mengetahui pantun sebagai jati diri bangsa Melayu dan peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu, khususnya orang tua, sebaiknya menjaga budaya asli Indonesia dengan kegiatan berpantun dikembangkan dalam masyarakat dan dokumentasikan agar diketahui generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, kepada mahasiswa atau mahasiswi PGMI dan guru-guru, sebaiknya pantun dapat dikembangkan dan dipelajari di sekolah-sekolah sehingga dapat menumbuhkan minat pada generasi muda untuk mempelajari pantun. Nah, inilah hasil makalah pribadi saya. Maaf jika ada salah kata. Saya Cindy Paula Agustin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.